Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, oke. I want to treat you the way you deserve. Jadi ada seseorang yang ingin memperlakukan kamu sebagaimana layaknya yang pantas untuk kamu dapatkan, seperti itu. Oke. Dia ini siapa dan kenapa? Apa yang membuat dia merasa bahwa dia harus memperlakukan kamu selayaknya, yang pantas untuk kamu dapatkan? Oke. Karena kalau aku lihat selama ini dia itu kayak berdiam diri, nggak ada pergerakan ya. Bisa jadi hubungan kalian ini selalu stuck ya, stuck karena mungkin cuman kamu doang yang effort, dianya diem aja, dianya tidak merespon, dianya tidak memperlakukan kamu sebagaimana pantasnya sebagai seorang pasangan, atau dia tidak merespon seperti sebagaimana ada seseorang yang mencintai dia gitu ya, entah diterima, entah ditolak atau gimana, tapi intinya kayak menggantung gitu ya. Atau bisa jadi ya dia tidak melakukan apapun gitu, sehingga mungkin di sini membuat kamu bingung, kecewa ya, nggak tahu gimana, udah tulus tapi kok ya begini, nggak ada balasan gitu ya. Nah, untuk aku rasa dia ini tuh sebenarnya memiliki harapan, memiliki keyakinan bahwa apapun yang terjadi di dalam hubungan kalian, kalau memang kalian ini ditakdirkan bersama, maka kita akan bersama, seperti itu. Sehingga dia ini orang yang tidak banyak effort, orang yang tidak memaksakan kehendak ya, orang yang nggak banyak usaha gitu. Karena itu tadi, dia kayak orang yang berpasrah, kalau memang kamu takdirku maka pasti kita akan dipersatukan, nah kayak gitu ya. Tapi nggak ada pergerakan, tapi nggak ada usaha kayak gitu loh. Tapi dia punya keyakinan dan harapan gitu. Dan sebenarnya dia ini juga itu memang benar-benar pengen memiliki kamu. Dia juga memang punya perasaan sama kamu, bahkan sudah yakin bahwa kamulah orang yang tepat. Cuman mungkin karena dia tidak ada pergerakan, seolah-olah jadi kamu kayak mikir dia itu gak punya perasaan sama kamu, mungkin dia ada yang lain atau bagaimana. Intinya tuh kamu kayak gak dihargain deh, kayak bukan siapa-siapanya deh gitu. Cuman ya karena kamu cinta sama dia, makanya kamu tulus untuk memperlakukan dia dengan baik ya. Tapi bagaimana dengan dia terhadap kamu? Kamu kayak mikirnya kayaknya dia nggak tulus, kayaknya dia ada yang lain, kayaknya aku salah menilai dia. Intinya seperti itu ya. Nah, akhirnya di sini aku lihat ada ada perasaan dimana kayak sekarang lebih fokus pada diri masing-masing ya. Kamu fokus dengan hidupmu, dia pun saat ini fokus dengan hidup dia gitu. Walaupun di sini dia tahu kamu selama ini yang sering effort, tapi herannya kamu diam ya dia ikut diam, dia diam kamu ikut diam. Sekarang seperti itu situasinya ya, nggak ada komunikasi, bahkan nggak ada pertemuan, nggak ada interaksi lah di antara kalian kayak gitu. Bahkan di sini ada seseorang yang mencoba untuk udah deh lepasin aja gitu, kayak udah menyerah, udah deh, kayaknya cukup sampai di sini gitu, udah selesain aja. Mungkin sudah lelah ya, mungkin kamu ingin melepaskan. Tapi herannya di sini kalian itu masih sering merasakan adanya chemistry dari kalian berdua, yang mana kalian masih sering merasakan adanya hadir dia di hidupmu, dan dia pun seperti itu, dia pun masih merasakan adanya hadirmu di hidup dia gitu ya. Masih sering kepikiran, masih tiba-tiba terbayang-bayang, tiba-tiba rindu gitu ya. Aku lihat sih seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Dia tidak mau menjadi orang yang toksik lagi ya. Jadi saat ini mungkin dalam tahap
ini ya, perubahan diri, perubahan sikap, perubahan tingkah laku. Dia mencoba untuk berubah. Dia nggak mau jadi orang yang toksik lagi atau membuat hubungan ini akhirnya jadi toksik. Jadi aku lihat di sini udah sadar diri ya, dia sadar diri bahwa kenapa hubungan ini bisa saling menarik diri. Bahkan kalau aku lihat di sini dia menyesali apa yang pernah dia lakukan sama kamu. Ya, ada sesuatu yang dari tindakan dia terhadap kamu yang dia sesali. Mungkin itu nyuekin kamu, mengabaikan kamu, tidak memperlakukan kamu dengan baik, tidak memperlakukan kamu semestinya, seperti itu ya. Sehingga di sini dia malu banget. I wish you were here with me. Dia berharap kamu bersamaku saat ini. Berarti saat ini memang sudah ada perpisahan ya di antara kalian. Bahkan mungkin karena mungkin kamu juga sudah dia lihat kayak mungkin sudah move on atau seperti apa, sehingga dia ngerasa aduh kayak pupus harapan gitu loh. Makanya dia hanya bisa berharap kamu bisa bersama dia gitu saat ini. Nah, bahkan aku lihat di sini dia itu ingin sekali menghubungi kamu, tapi dia nggak tahu harus bagaimana untuk menghubungimu. Bisa jadi ya mungkin memang kamu itu sudah memblokir dia, atau mungkin kamu sudah ganti nomor handphone, atau kamu apalagi misalkan kamu ya mungkin sudah tidak mau menanggapi dia ya, atau mungkin bisa jadi dia harus ngomong apa nih sama kamu untuk memulai untuk menghubungi kamu itu mau ngomong apa gitu. Dia harus memulainya dari mana, dia masih bingung, dia nggak tahu harus berbuat apa, harus ngomong apa sama kamu. Tapi sejujurnya dia di sini ingin sekali memeluk kamu, dia ingin sekali menggenggam kamu. Dia ingin memperjuangkan kamu, ingin mempertahankan kamu, seperti itu ya. Intinya gitu, dia ingin memeluk kamu, menggenggam kamu gitu. Bahkan saat ini tuh dia ngerasa ada suatu rasa takut dari dia. Kalau misalkan kamu benar-benar pergi meninggalkan dia selamanya. Maksudnya itu dia takut benar-benar kehilangan kamu selamanya gitu loh. Ya mungkin memang saat ini kamu benar-benar udah cuek sama dia, sehingga ada rasa ketakutan dari dia bahwa dia akan benar-benar kehilangan kamu kayak gitu. Oke, dia ini aku lihat memang orang yang apa ya, logika banget ya, orang yang logika banget, rasional banget. Terus itu dia ini punya suatu kayak klub organisasi ya, misalkan kayak ikut klub mobil, klub motor kayak gitu, atau tim sepak bola seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat orangnya itu pikiran dia itu di atas materi, pokoknya kayak semua itu mikirnya materi gitu ya, keuangan kayak gitulah ya. Terus itu juga aku lihat orangnya jujur, orangnya juga adil, orangnya bermoral, beretika. Bahkan mungkin sebagian dari mereka ada yang bekerja di bidang militer, polisi, atau peradilan seperti itu, kayak pengacara atau jaksa atau apalah ya. Kalau misalkan tidak itu ya mungkin memang orangnya adil aja gitu ya, orangnya adil. Terus itu juga aku lihat dia ini orang yang kalau berbicara itu ya, gaya percakapannya itu hebat loh, bisa mempengaruhi orang, bisa meyakinkan orang, bisa membuat orang tertarik gitu lah ya. Kayak mantap gitulah kalau ngomong tuh, kayak bisa membuat orang tuh yakin gitu. Orangnya setia, aku lihat di sini dia bisa idealistik, apalagi kalau misalkan ini menyangkut tentang melindungi orang-orang yang dekat dengannya gitu ya, misalkan orang tua, keluarga, anak, istri, pasangan kayak gitu ya, pacar atau apalah ya, pokoknya orang-orang yang ada di dekat dia akan bisa setia untuk melindungi mereka gitu. Yang penting dia orang-orang itu adalah orang yang bisa menyentuh hatinya gitu ya. Terus juga orangnya berpikirnya itu logika banget, rasional banget. Bahkan kalau udah menyangkut
pekerjaan, nih orang tuh kayak gila kerja deh ya, pokoknya serius banget kalau udah bekerja gitu ya, bahkan dia tuh kayak nggak mau buang-buang waktu untuk hal-hal sepele. Jadi bahkan mungkin kalau sebelum bekerja dia tuh udah menjadwalkan hari ini tuh mau kerjanya ini jam sekian jam sekian jam sekian kayak gitu. Jadi nggak, biar biar apa ya, kerja dia itu lebih efektif aja waktunya gitu ya, nggak mau, tidak membuang-buang waktu gitu. eh aku lihat memang karakter pasangan yang dia inginkan itu orang yang berintelligence ya, cerdas, pintar, terus itu juga secara fisik mungkin cantik atau ganteng, terus itu secara emosional itu dewasa atau stabil ya. Jadi aku lihat mungkin kamu bagian dari ini gitu ya, makanya di sini dia masih ingin memperlakukan kamu dengan baik, dengan semestinya, dengan layak gitu ya. Cuman memang di waktu dulu ya, saat kamu masih bersama dia, memang masih ada suatu keraguan atau ada ketidakjelasan dari si dia. Mungkin memang ini juga ada kesalahpahaman yang terjadi di antara kalian gitu. Sehingga dia akhirnya kayak kurang memberikan kejelasan, atau mungkin dialah yang kurang memberikan kejelasan sehingga di sini membuat kesalahpahaman di antara kalian. Akhirnya membuat dia bingung, atau mungkin kamu yang bingung kayak gitu ya. Karena gini, kalau aku lihat memang sering sekali terjadi suatu perbedaan sudut pandang, pola pikir, tujuan dari hubungan ya. Sehingga di sini memang kalau udah Ace of Swords itu butuh butuh usaha keras untuk bisa menyatukan itu, karena memang ada perbedaan dari pola pikir, dari sudut pandang ya. Misalkan nih kamu pengen segera untuk berkomitmen, sedangkan dia pengennya yaudah kita nikmati aja dulu, kita have fun aja dulu gitu ya, nggak usah cepat-cepat langsung berkomitmen. Bisa jadi dari sudut pandang itu ya, sehingga di sini sulit bagi kalian untuk bisa langgeng gitu loh ya, sulit untuk langgeng. Jadi butuh effort dari kedua belah pihak yang cukup keras untuk bisa cari jalan tengahnya gimana gitu. Terus itu juga di sini ada seseorang nih kalau ngomong atau berkomentar tuh suka menyakitkan, sehingga jadi pasangannya itu suka sakit hati gitu ya. Mungkin memang pasangannya orangnya sensitifan, jadi so berhati-hati sekali ya kalau misalkan di sini siapa nih, entah dia atau kamu, kalau ngomong yang suka belak-belakan gitu ya. Sehingga cobalah untuk bersikap kalau ngomong tuh lemah lembut ya, halus gitu. Udah beda sudut pandang, beda pola pikir, ngomong juga kasar, sudah jadi penuh dengan emosi di sini aku lihat. Bahkan mungkin ada juga yang pertengkaran secara fisik gitu ya. Kalau misalkan kalian bisa bertemu secara fisik, mungkin bisa sampai ada KDRT di sini. Oh ya, kalau kalian udah berkeluarga ya, bisa disebut KDRT karena di sini ada pertengkaran secara fisik juga. Oke, kemudian Nine of Cup. Jadi dulu itu gini, hubungan kalian ini banyak sekali kan ketidaksepakatannya, banyak sekali ketidaksetujuan di antara kalian. Dia maunya A, kamu maunya B, kayak gitu. Itu juga dipengaruhi karena gini, dulu itu kamu mungkin sudah dia dulu mungkin sudah pernah bilang ya, kamu mau nggak jadi yang kedua, atau misalkan aku boleh nggak kalau ada yang kedua gitu ya. Dan kamu mungkin menolak, kamu nggak mau ada yang kedua, cuman kamu maunya satu-satunya bagi dia gitu. Nah ternyata di sini dia itu sempat menghadirkan pihak lain di antara kalian atau pasangan lain ya. Nah itu juga memang untuk untuk kesenangan dia aja gitu. Karena gini, mungkin pola pikir kamu itu memang arahnya ke komitmen, jadi serius ya. Kamu itu selalu menanggapi segala sesuatunya serius, karena memang sudut pandang kamu hubungan ini tuh maunya ke
ke komitmen, ke pernikahan seperti itu. Sedangkan dia maunya have fun, menikmati aja dulu, nggak usah buru-buru komitmen gitu ya. Sehingga ketika dia sama kamu disuruh serius, sedangkan dia maunya have fun, ya udah nggak bisa kan. Jadi makanya di sini dia cari yang lain. Terus itu prinsip kamu dengan dia pun beda. Kamu maunya cuman kamu satu-satunya bagi dia, tapi dia maunya have fun dulu, nggak mau komitmen dulu. Makanya di sini dia cari yang lain gitu. Jadinya berseberangan atau bertolak belakang. Nah, tapi sebenarnya gini, dia menjalin hubungan dengan yang lain itu karena untuk have fun. Ya, jadi dia itu hanya merasa tertarik di awal-awal aja dengan si A, si B, si C yang selain kamu itu, gitu ya. Itu hanya ketertarikan, mungkin ketertarikan secara fisik atau mungkin lebih di apa ya, lebih lebih ke bisa diajak have fun gitu loh ya, bisa di apa sih kalau misalkan apa-apa gitu, pokoknya ngebuat dia have fun, nggak usah serius-serius banget gitu loh ya. Jadi kalau aku lihat memang hubungan dia dengan si A, si B, si C itu kayak cuma untuk have fun aja gitu ya. Bisa diajak bercanda gitu ya, bisa diajak apa main ya, have fun gitu lah ya. Mungkin kalau kamu kan orangnya serius banget, bisa jadi kayak gitu atau apalah ya. Intinya di sini dia memang pernah menghadirkan kedua pihak ketiga ya, jadi ya pihak ketiga ya, pasangan lain lah selain kamu. Tapi memang di situ dia itu niatnya cuman untuk kesenangan sesaat, kesenangan di awal aja. Kalau misalkan dia udah bosen dengan si A itu ya, maka dia akan cari yang B gitu. Dia tinggalkan yang A, dia akan cari yang B kayak gitu ya. Jadi memang cuman untuk have fun aja. Cuman salahnya memang dia ya, salahnya di situ. Kenapa dia harus have fun-nya sama orang lain, kenapa nggak have fun-nya sama kamu aja gitu. Yaitu karena mungkin ada perbedaan sudut pandang, sehingga dia mungkin sudah lelah, dia nggak tahu kalau udah beda sudut pandang gini gimana mau menyatukannya, gimana untuk cari jalan tengahnya gitu. Ya udah, akhirnya dia cari kesimpulan sendiri, cari keputusan sendiri, cari yang lain gitu. Apalagi di sini ada page of one. Dia itu didukung sama teman-temannya, orang yang sangat berbaur gitu ya sama teman-teman, entah teman kerja, entah teman circle nongkrong dia atau gimana. Tapi intinya dia ini banyak temen, aku lihat ya, dia ini banyak temen. Kalau nggak, paling nggak dia ini ada temen lah, ada temen yang selalu ngebantu dia atau ngedukung dia. Nah, jadi ketika dia misalkan lagi bertengkar dengan kamu, nah temennya inilah yang mempengaruhi, terus itu memberikan dia semangat, memberikan dia saran, jalan untuk bagaimana keluar dari masalah dia gitu ya. Nah, terus itu kayak misalkan nih dia abis cekcok nih sama kamu karena perbedaan prinsip itu, perbedaan sudut pandang, kamu maunya komitmen, dia maunya have fun aja. Akhirnya temen yang ngasih saran, ya udah kalau gitu nih aku punya kenalan baru gitu ya. Aku punya kenalan nih si ini. Tapi apa iya dia suka sama aku gitu ya? Dia, si pasanganmu ini pasti akan itu ya, kayak ada insecure-nya. Terus temannya itu pasti bilang gini, dia bilang gini temannya, loh kamu kan punya pencapaian ini, kamu bisa ini, kamu bekerja di ini. Udah tunjukin aja itunya. Maksudnya itu tentang abundance ya, tentang materinya. Dia disuruh pamer lah, intinya disuruh tebar pesona dari apa yang pencapaian selama hidupnya dia dapatkan. Dia pedein aja di situ gitu loh. Jadi intinya tentang materi ya, bukan tentang ketulusan gitu loh. Dia menarik perhatian pasangan lain itu lewat kayak materi atau pencapaian hidup kayak gitu ya, kalau aku lihat di sini. Nah, akhirnya ya udah tebar pesona dia di luar sana gitu ya. Bilanglah dia punya inilah, punya aset ini, punya mobil sekian, rumah sekian atau apalah, punya pekerjaan, jabatannya ini. Nah, kayak gitu. Sehingga ya udah, pas dia dikenalin dengan si orang baru itu, ya tertarik lah dia, akhirnya menghadirkan pihak ketiga di sini.
Dan aku lihat juga di sini kan akhir-akhir ini hubungan kalian itu dalam masa-masa sulit ya. Masa-masa sulitnya itu tadi beda sudut pandang, ada pertengkaran, ada perbedaan pola pikir kayak gitu kan. Nah, terus itu juga ini memang ada pengaruh dari pihak ketiga yang akhirnya menghancurkan hubungan kalian. Kalau aku lihat di sini, pihak ketiganya itu bisa jadi selingkuhannya, bisa jadi temannya, bisa jadi keluarga, orang tua, bisa ya. Tapi intinya di sini um, ada pihak ketiga yang mempengaruhi dia, akhirnya ya udah hubungan ini hancur. Terus itu juga mungkin sebagian dari mereka ada yang tiba-tiba sudah menikah ya, atau kawin lari gitu namanya ya. Ada yang kawin lari, ada yang tiba-tiba tanpa sepengetahuan kamu mereka sudah menikah gitu loh dengan seseorang. Ya udah akhirnya gini ya. Walaupun saat ini tuh dia sudah bersama yang lain, ya dia itu masih butuh untuk benar-benar melupakan kamu. Masih sulit untuk benar-benar melupakan kamu. Kenapa? Karena di sini pun dia masih memiliki perasaan sama kamu, tapi juga dia punya rasa kecewa sama kamu. Sehingga kayak untuk melepaskanmu masih ada rasa sayang, nggak melepaskanmu tapi ada rasa sakit gitu. Sehingga sulit bagi dia untuk benar-benar hanya fokus pada orang barunya ini atau pada pasangannya ini. Sehingga dia memang butuh waktu lama untuk sembuh dan bisa merasa tidak terbebani dengan perasaannya kayak gitu ya. Bahkan kalau aku lihat di sini, atau mungkin ini kamu, bisa jadi ya kamu yang terluka. Bisa jadi saat ini kamu terluka sehingga kamu butuh waktu lama untuk bisa sembuh dari lukamu terhadap orang ini. Ya, karena dia pernah memberikan luka yang cukup besar kan, nyelingkuhin kamu, ngebohongin kamu, terus itu tidak mempertahankan kamu, tidak memperlakukan kamu dengan baik, tidak memperjuangkan kamu, ya, mempermainkan kamu. Sehingga di sini kamu butuh waktu yang cukup lama untuk bisa move on atau memaafkan atau menyelesaikan luka hatimu sebelum kamu bisa menerima orang baru di sini. Aku lihat ya. Jadi walaupun sekarang kamu berpisah dengan dia, itu aku rasa kayak untuk membuka hati untuk orang baru itu masih agak sulit gitu ya. Karena masih ada rasa trauma akibat dari masa lalumu bersama si dia ini gitu. Ya, jadi kalau aku rasa di sini yang justru malah terluka itu ada kamu, bukan dia. Ya. Ya, dia juga terluka, dia merasa bodoh atas diri sendiri karena dia tidak memperlakukan kamu dengan baik ya. Dia merasa malu sama kamu ya, kecewa dengan dirinya sendiri. Tapi di sini aku lihat energi Six of Swords reverse ini justru malah kamu yang terluka karena terhianati terus, karena diperlakukan tidak baik terus oleh dia. Jadi untuk membuka hati untuk orang baru pun kamu masih belum bisa. Ya, karena masih ada bayang-bayang dari efek masa lalu kamu bersama dia gitu. Oke, kemudian di sini Seven of Swords. Bahkan aku lihat di sini tuh dia itu kan udah selingkuh, terus juga berbohong, pernah menipu kamu. Dia sempat kayak terbuka sama kamu tentang sesuatu. Misalkan dia bilang bahwa dia sebenarnya memiliki perasaan sama kamu. Sebenarnya kejujuran yang saat itu dia bilang bahwa dia mencintai kamu itu untuk menutupi kebohongan dia yang ada di belakang dia tentang perselingkuhannya ini. Bisa jadi seperti itu. Jadi alih-alih dia berkata jujur, sebenarnya itu untuk alibi menutupi kebohongan, perselingkuhan atau penipuan yang dia lakukan terhadap kamu di belakang dia, agar kamu tidak lebih banyak mengorek-ngorek rahasia dia gitu, dan kamu menganggap bahwa dia cinta kamu gitu loh. Makanya dia ini juga masih belum bisa benar-benar melepas kamu, atau biar kamu tetap bergantung sama dia, terikat dengan dia, tidak berani untuk pergi dari dia karena kamu merasa sudah tersanjung gitu ya, dicintai oleh dia gitu. Paham ya? Jadi seperti itu.
Nah, kalau misalkan masalah sekarang apakah kamu sudah move on atau tidak, berarti kalau misalkan kamu sudah move on, berarti kamu sudah berani untuk menentang manipulasinya dia, gitu loh. Kamu sudah berani untuk mengambil kendali atas dirimu untuk kebahagiaan dirimu sendiri, gitu ya. Kamu sudah tidak peduli lagi dengan dia. Tapi kalau saat ini kamu masih belum bisa lepas dari dia, ada kemungkinan kamu memang belum berani untuk mengambil langkah untuk lepas dari manipulasinya dia. Ya, karena di sini ada Seven of Swords. Ada suatu yang memang dia sembunyikan dari kamu tentang perselingkuhan, kebohongan, atau penipuan yang pernah dia lakukan ke kamu. Tapi alih-alih dia berkata jujur, entah apa yang dia jujurkan ke kamu, itu untuk menarik simpati kamu, menarik perhatian kamu, agar kamu tidak lebih banyak mengorek-ngorek sisi lain dia. Karena memang di sini aku lihat itu dia sedang menyembunyikan perasaan dia sesungguhnya, agar dia bisa mempengaruhi kamu. Terus itu juga ada seseorang memang dari teman dia nih ya, dari circle dia. Entah memang selingkuhannya itu ya dari teman dia ini ya. Ya iya kan, selingkuhannya memang dikenalkan oleh temannya. Jadi awalnya mungkin dia juga temenan sama selingkuhannya, terus jadi ya udah jadi selingkuhan. Nah, itu yang mempengaruhi dia agar bisa meninggalkan kamu atau mencoba untuk menyabotase hubungan kalian. Seperti itu. Ya. Jadi selama ini seperti itu kejadiannya. Kamu tidak diperlakukan dengan baik ya ini untuk menyembunyikan sesuatu dari kamu, entah selingkuhannya, entah kebohongan-kebohongannya atau kecurangan-kecurangannya. Intinya ada yang dia sembunyikan. Bisa jadi kompilasi dari itu semua, selingkuh, bohong, kecurangan, penipuan yang dia lakukan terhadap kamu gitu ya. Oke. Inilah keadaan orang ini atau keadaan cerita dari kamu terhadap orang ini ya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa koresonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, atau inisial nama, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau terhadap hubungan kalian. Ya, oke. Ini ada X, bisa jadi mantan. Ya, oke. Maka dari itu berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.